harus minta tolong. Bukan saat sedang susah, bukan saat sedang sulit saja, tapi dalam setiap aktivitas, setiap acara yang kita berada di dalamnya, minta tolong kepada Allah. Yang biasa mengantar anaknya ke majelis ilmu, ke sekolah, minta tolong kepada Allah agar diberikan keselamatan. Kita yang duduk di majelis yang mulia ini, majelis ilmu, minta tolong kepada Allah agar ditambahkan ilmu. Dan bukan hanya bertambah ilmunya, tetapi ilmunya itu apa? Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Bukan hanya bertambah, tapi ilmu itu bermanfaat. Makanya Nabi SAW bersabda berdoa dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita memuji Allah. Wa nasta'inu. Kita memohon pertolongan kepada Allah. Dan kita pun na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Dari apa? Min anfusina, ya, min syarri anfusina, min syururi anfusina, dari keburukan, dari kejelekan anfusina. Anfus huna jama' min nafsun, min nafsin, min nafs. Anfus bentuk plural dari nafs. Maka kita berlindung kepada Allah dari keburukan, dari kejelekan jiwa-jiwa kita. Inilah yang nanti kita akan bahas tentang nafs, tentang tazkiyatun nafs, pensucian jiwa kita. Makanya kita berlindung kepada Allah. Ternyata di situ ada jiwa-jiwa yang menyuruh kepada keburukan. Min sururi anfusina. Dan kita pun berlindung kepada Allah wa min sayyiati a'malina. Pun kita berlindung kepada Allah dari syai'at, ya, kejelekan amalan-amalan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa saja yang Allah berikan petunjuk, maka tak satu pun yang bisa menyesatkannya. Contohnya hari ini, dengan taufik hidayah dari Allah, jiwa kita, langkah kaki kita, dan seluruh tubuh kita dimudahkan oleh Allah menuju majelis yang mulia. Tak satu pun yang bisa mencegah. Itu karena kita telah mendapatkan taufik hidayah dari Allah. Sebaliknya, وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. Dan siapa yang Allah sesatkan, maka tak ada satu orang pun yang bisa memberikan petunjuk. Sudah banyak contoh-contohnya pada zaman yang telah berlalu, ratusan atau berabad-abad tahun lalu, ataupun al-yaum, saat-saat ini, al-hadir, saat-saat ini, banyak kita saksikan orang yang Allah sesatkan, tapi kita berusaha untuk memberikan melalui tangan, melalui lisan kita hidayah, tapi tetap tidak bisa. Abu Thalib, pamannya Rasulullah, ya, yang membela Nabi berdakwah, Allah menghendaki dia sesat. Itulah iradah Allah, kehendak Allah. Ya, ada orang-orang yang kita kenal, tokoh masyarakat ataupun orang-orang yang tadinya berada di panggung hiburan, mengenal dakwah yang mulia, mengenal
Islam, sunnah, masuk, keluar, datang, pergi. Karena Allah tidak memberikan taufik hidayahnya, maka tak satu pun yang bisa memberikan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, yang tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan haqqa tuqatih. Apa itu? Ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa. Bagaimana, Bu, Ummahat Fillah, untuk merealisasikan takwa yang haqqa tuqatih? Yani an ta'mala bi ta'atillah. Hendaknya engkau beramal ketaatan kepada Allah. Ala nurin min Allah, di atas cahaya Allah. Engkau mengamalkannya, engkau mengerjakannya, tarju sawab Allah, mengharapkan pahala, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang haqqa tuqatih, ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa juga antatruka maksiat Allah, engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Juga harus di atas cahaya Allah, ala nurin min Allah. Pun itu artinya adalah di atas ilmu. Beramal di atas ilmu. Meninggalkan kemaksiatan kepada Allah juga harus di atas ilmu. Dan meninggalkan juga harus ada argumennya. Apa itu? Takhafu iqab Allah. Kau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah karena engkau takut akan apa? Akan azab yang pedih dari Allah. Ini argumen yang nyata buat kita tatkala meninggalkan, menjauhkan kemaksiatan kepada Allah, meninggalkan perbuatan yang haram, perbuatan-perbuatan yang hina, kita kabur, kita tinggalkan karena kita takut nanti itu ada azab yang pedih dari Allah. Itulah ketakwaan yang haqqa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati, janganlah kamu wafat kecuali dalam keadaan muslim. Dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid. Kemudian ada ayat-ayat berikutnya yang saya lompati langsung kepada fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benar apa, Bu? Hadis ay kalam. Pembicaraan, perkataan. Apa yang paling benar? Dia adalah kitabullah, Al-Qur'anul Karim, kalamullah, perkataan Allah, firman Allah. Ini adalah sebenar-benar pembicaraan. Yang kita tidak ragu lagi, tidak ada kedustaan di dalamnya. Kalau manusia, kalau makhluk, kita masih kadang-kadang ada keraguan. Kalau kepada orang yang tidak kita sikohan, tidak kita percayai, ini orang bicara benar atau orang bicara dusta. Tapi kalau Allah yang bicara, maka nggak boleh ada keraguan di dalam jiwa kita. Ya, kita harus membenarkannya. Karena dia adalah asdaqul hadis, khairul kalam. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, maksudnya sebaik-baik bimbingan adalah bimbingannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasarul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara adalah yang muhdats. Apa itu? Yang baru dalam beragama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah,
Setiap bid'ah kata Nabi itu, setiap muhdas yang baru dalam beragama itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah dhalalah, sesat. Wa kullu dhalalah finnar, dan setiap kesesatan terancam berada di neraka. Taib ummahat fillah a'azzani Allah wa iyyakuna, itulah yang kita ketahui ya, khutbatul hajjah. Khutbahnya Nabi, ya, pembukaan Nabi tatkala ingin memberikan suatu nasihat, suatu ibrah kepada para sahabatnya, dan ini menjadi sunnah untuk dilakukan bagi siapa saja yang ingin mengajarkan suatu ilmu. Hari ini adalah tanggal berapa, Bu? 4 apa tanggal 7 apa tanggal 8? 8 Rabiul Awal. Ya, ingat ya. Biasakan mengingat kalender Hijriah. Makanya taruh di aplikasinya. Ya. Tatkala sesama akhwat, ya, sesama ummahat bertanya tanggal, ya, yang sudah punya komunitas jawab dengan penanggalan Hijriah. Karena inilah yang dimuliakan oleh Islam. Jangan kita lupakan jasanya Umar Ibn Khattab radhiyallahu an yang mencanangkan penggunaan kalender Hijriah ini. Ya, 8 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Hari ini kita akan mempelajari yang tadi sudah dikatakan, yaitu tentang al-qawaid. Ini jamak dari qaidah. Dia adalah asal atau dasar atau pijakan dalam tazkiyah nafs, tazkiyatun nafs. Qawaid fi tazkiyatun nafs. Kaidah-kaidah atau pijakan-pijakan atau dasar-dasar di dalam mensucikan jiwa. Karena jiwa ini adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang besar, perkara yang harus mestinya setiap manusia memperhatikannya. Ya, jangan hanya perhatikan fisik, ya, apalagi kaum an-nisa, kaum hawa lebih banyak memperhatikan fisiknya. Dan ini tidak salah. Kalau apa? Kalau diperuntukkan buat yang halal, buat suaminya. Sebagaimana sahabiah Ummu Sulaim, ya, yang kisahnya sangat menawan hati dan bisa berbekas di setiap para ummahat, para wanita, para muslimah. Memendam kesedihan tapi tak ditampakkan, malah melakukan dandan bersolek buat suaminya. Taib, perkara yang agung, sya'nuha kabirun, perihal yang besar. Allah Subhanahu wa taala bersumpah bi'adadi min makhluqatihil kibar, kepada makhluk-makhluknya yang besar. Ad-dalatu ala uzmatihi. Ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Coba dibuka app Al-Qur'annya, surat Asy-Syams. Ya, dulu pada zaman Nabi, zaman para sahabat, ya, khususnya zaman Rasulullah saat wahyu turun itu, semua wahyu hanya ditulis sedikit dan hanya berada di pelepah kurma, di batu-batu, dan di dada-dada para sahabat, para penghafal Quran. Kemudian pada Utsman dikasih mushaf, lembaran-lembaran. Di zaman now, zaman milenial ini, di akhir zaman yang penuh fitnah, diberikan kemudahan oleh Allah adanya Al-Quran di device-nya, ya, di gadgetnya, di aplikasi.
Ini manfaatkan. Ya, memegangnya tidak perlu berwudu, tidak mengapa. Beda dengan mushaf, ya, yang terbentuk menjadi kitab itu harus bersuci. Surat Asy-Syams, dia adalah matahari. Kalau yang belajar bahasa Arab, ya, mereka akan mereka-reka. Asy-Syams ini nggak ada ta marbutohnya. Berarti muzakkar isimnya. Ya tidak? Ya. Ini secara golibnya. Tetapi kenyataannya Asy-Syams termasuk isim muannas. Dari mana tahu? Perhatikan ayat yang mulia. Wasyamsi wa duhaha. Itu buat Waw pelajaran. di sini adalah waw qasam wajar. Waw untuk bersumpah dan dia termasuk huruf jar. Maka huruf jar adalah huruf yang akan mengkasrohkan isim setelahnya. Wasyamsi. Tidak dikatakan wasyamsu atau wasyamsa. Maka orang selain menghafal dan dia juga belajar bahasa Arab akan tahu kalau orang ada yang baca salah. Salah satunya demikian. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari. Ini hanya Allah saja yang boleh bersumpah kepada makhluknya. Adapun kita sebagai makhluk, no, la yajuz, tidak boleh untuk bersumpah kepada makhluk. Wa duhaha, dan sinarnya pada waktu duha. Ha di sini adalah dhamir dan dia sebagai mudhof ilaih dari kata ad-duha. Duha sebagai mudhofnya. Maka hanya ini adalah bersandar kepada waktu duha dan bersandar kepada asy-syams. Wasyamsi waw duha, waw di sini waw ataf. Ya, antara syam matahari dan penyinarannya pada waktu duha. Ha adalah dhamir muannas kembali kepada syams. Maka syam di sini adalah isim muannas. Ya, maka jadi hujah kalau asyam itu adalah bukan muzakkar isimnya tapi isim muannas. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, dan demi bulan idza talaha. Tala yatlu. Ya, tala tilawatan. Artinya disinilah ittiba, yang mengiringi, yang mengikutinya. Matahari tenggelam, datang malam kan, itu ada bulan, bulan mengiringi atau mengikutinya. Bergantian. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila menampakkannya. Apalagi setelah wan nahari? Jawab. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam apabila menyelimutinya. Udah berapa itu sumpah Allah kepada makhluknya? Wasyamsi wal qamari wan nahari wal laili. Baru berapa? 4. 3 lagi. Was-samaa'i wa ma banaha, dan demi langit atas binaannya, atas pembangunannya. Perhatikan langit. Ya. Pernah lihat ada tiangnya? Siapa yang pernah? Sudah pernah searching di Google Map? Atau di Google? Nggak ada tiangnya. Ini adalah kekuasaan Allah. Itu 5 makhluk yang Allah sumpahkan. Kemudian Allah bersumpah lagi wal ardi wa ma tohaha, dan bumi ya dengan penghamparannya. Lalu yang terakhir, sumpah yang ke-7 kepada apa? Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa ya dengan kesempurnaan penciptaannya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah kepada makhluknya. 7 makhluk ini menunjukkan apa? Menunjukkan ahamiyatuha. Menunjukkan kepada urgenitasnya, kepentingannya. Dan setiap seorang hamba untuk memperhatikannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha,
Maka setelah Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya itu, Allah ilhamkan kepada jiwa itu bisa berbuat buruk, bisa berbuat apa? Takwa, kebaikan berarti. Dan tentunya masuklah ke dalam apa yang Allah inginkan dari sumpah-sumpahnya tadi. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflah. Ingat, kalau qad itu adalah salah satu ciri untuk fi'il madhi. Sungguh beruntung man, siapa saja. Ya, ini arti yang tepat ya. Bukan barang siapa. Barang siapa, barangnya siapa. Tapi siapa saja yang mensucikannya, mensucikan jiwanya. Kemudian di ayat berikutnya ada pemahaman kebalikan. Ada mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikan. Kalau beruntung maka dia harus mensucikan jiwanya. Tapi kalau tidak beruntung alias rugi, wa qad khaba man dassaha. Ya, sungguh merugilah orang-orang yang mengotorinya. Ya, maka ummahatillah azani Allah wa yakuna, inilah surat Asy-Syams yang ayat-ayatnya harus kita tadaburi, kita baca, kita tadaburi, kita amalkan. Nah, ini makna tala ya, makna tilawah. Perhatikan, makna tilawah jangan hanya kalian anggap hanya baca aja. Dia lagi apa? Dia lagi tilawah Quran, sedang baca Quran. Tidak. Sebenarnya tilawah ya dalam bahasa Arab ini menyakup 3 perkara. Berapa, Bu? 3. An-Nukahiji yang pertama adalah yang membacanya, qiraah. Sudah baca. Kemudian tadabur wa tafhamum, memahami atas tadaburnya. Dan yang ketiga adalah al-amal wa tatbiq, beramal dan mempraktekannya. Ini makna tilawah. Tadi dikatakan apa? Ittiba. Tala itu ittiba. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila mengiringinya, mengikutinya. Maka tilawah itu bukan hanya membaca, tapi harus diiringi dengan mentadaburi. Harus diikuti dengan mengamalkannya. Nah, ini makna tilawah. Baik. Sampai sini insya Allah jelas. Ya, jadi untuk bertazkiyatun nafs, untuk mensucikan jiwa, perhatikan ayat-ayat yang mulia dalam surat Asy-Syams. 6. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikannya. Karena tazkiyah maknanya itu adalah nama. Nama ay tumbuh atau ziyadah, bertambah. Ya. Ada yang dia adalah zakat, artinya suci, dan ada yang Madinah, Madiah, artinya dia adalah hina. Jadi jiwa itu ada 2 jenis, ada 2 model. Ada jiwa yang zaki, ya, zakiyah, yaitu yang suci, dan ada yang hina, yang rendah. Yaitu asal dari kata dasaha adalah tadasiyah. Dia adalah al-ikhfa, menutup. Ya, orang yang menasihati itu orang yang memaksiati Allah, memaksiati Rasulullah, dia adalah menutupi jiwanya yang mulia bi fi'lil azim. Bi fi'il asam, dengan perbuatan-perbuatan dosa. Ya, jadi saya ulangi, an-nafs, jiwa itu ada 2 model alias 2 jenis. Ada yang zakiyah, yaitu yang suci, dan ada yang an-nafsu dani'ah, yang dia adalah kotor, dia adalah rendahan, hina.
Maka orang-orang yang mempunyai jiwa mulia, tentu dia ingin hanya ke tempat yang mulia, ingin bicara yang mulia saja, ingin bicara yang baik-baik saja. Tapi kala jiwanya penuh dengan dosa, berarti dia senang dengan apa yang dani'ah, yang hina. Ke tempat yang hina, ya, mencuri, ya, ghibah, termasuk hina, maka dia hindar. Baik, ummahat fillah azani Allah wa iyyakum. Perhatikan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala. Ya, seorang ulama yang hidup tahun 600-an sampai 700-an Hijriah, dan dia adalah muridnya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dalam kitabnya Al-Fawaid, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "Fan nufusus syarifatu la tarda minal asya'i illa bi'a'laha." Maka nufus sama juga anfus, yaitu jamak dari nafs. Oleh karena itu, an-nufus, jiwa-jiwa itu yang syarifah, yang mulia, la tarda, dia tidak apa? La tarda. Kenapa tarda dengan huruf ta di depannya? Karena nufus adalah jamak ghairu aqil. Jamak yang tidak berakal disifati dengan isim muannas. Maka dikatakan an-nufusus syarifah la tarda, tidak ridho. Jiwa yang mulia tidak menginginkan, tidak senang minal asya'i, dari sesuatu, illa bi'a'laha, kecuali yang dia maunya yang tinggi-tinggi saja, yang luhur saja. Wa afdaliha, dan yang punya keutamaan saja. Wa ahmadiha, dan juga menginginkan yang terpuji saja. Akibatnya. Sedangkan wa nufusud dani'ah, jiwa-jiwa yang hina, jiwa-jiwa yang rendahan itu, tahumu haulal dana'at, dia hanya berkisar kepada hal-hal yang rendah, pada hal-hal yang hina. Ya, bermajlisnya ya nongkrong-nongkrong enggak karuan. Tidak mau bermajlis ilmu. Ya. Bermajlisnya penuh dengan musik, penuh dengan asap rokok. Ya. Wa ya'udzubillah, penuh juga dengan apa? Minuman-minuman keras. Ini majelis-majelis yang rendahan. Baik. Kita lanjutkan perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, wa taqa'u 'alaiha kama yaqa'u dzubabu 'alal aqdar. Dan itu hanya terjadi, ya, itu hanya terletak sebagaimana dzubab, lalat-lalat yang hanya akan singgah kepada hal-hal yang aqdar. Apa ini? Kepada hal-hal yang kotor. Mana ada lalat nemplok di bunga yang wangi semerbak, ya. Mana ada lalat yang hinggap di sesuatu yang, ya, harum, itu enggak ada. Tapi dia ke tempat-tempat yang kotor, ke sampah, kotoran dan lain-lainnya. Ya, ini perumpamaannya. Wan nafsu syarifatu 'aliyatu la tarda bidzulm. Maka jiwa yang mulia, yang tinggi itu tidak ridho terhadap kezaliman. Wala bil fawahish, dan juga tidak mau kepada hal-hal yang buruk, yang jelek. Wala bisyariqah, juga kepada hal yang pencurian. Wal khiyana, pengkhianatan. Li'annaha akbaru min dzalik wal ajal. Karena hal yang demikian itu lebih besar. Sedangkan jiwa, ya, yang dia memiliki lawannya, yaitu adalah jiwa yang harus berada kepada kemuliaan. Intaha kalamu Ibnu Qayyim. Selesai ucapannya Al-Imam Ibnu Qayyim Jauziyah. Baik. Ya, makanya ibu-ibu yang Allah muliakan, ya, maka cenderunglah jiwa kita ini
kepada sesuatu yang selaras. Cenderunglah jiwa kita ini kita ajak kepada sesuatu yang itu mulia. Karena pentingnya tazkiyatun nafs, pentingnya penyucian jiwa, ini adalah kaidah-kaidahnya. Yang pertama adalah at-tauhid. Aslun ma tazakku bihi nufus. Apa yang pertama, Bu? Kaidahnya? Tauhid. Wa ma khalaqtul jin wal ins, akmil, sempurnakan, illa liya'budun. Apa kata ulama illa liya'budun itu? Jawab, illa liyuwahidun. Liya'budun maksudnya illa liyuwahidun. Ya. Untuk mentauhidkannya, mentauhidkan aku, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, maksudnya mentauhidkan aku. Dan dia adalah poros dakwah. Intisari dakwahnya Nabi dan dakwahnya para anbiya adalah tauhid. Dia awal ma yajibu 'alal insan lidukhuli fi dinil Islam. Makanya ibu-ibu, kalau kita berdakwah, ya, mengajak teman kita atau yang paling dekat dulu di antara keluarga kita, ini yang pertama kali, yaitu tauhid. Ya, jangan tiba-tiba ya mendakwakan orang yang belum berjilbab, ya langsung harus pakai ini. Tapi perkenalkan dulu tauhid. Ya, kalau itu adalah contoh saja. Kita sudah berhijab, misalnya bagi wanita, maka yang pertama kita lisankan adalah untuk mereka tahu tauhid. Masih ingat siapa yang diutus oleh Nabi kita ke negeri Yaman? Jawab. Siapa sahabat yang diutus sebagai duta dai ke negeri Yaman? La ahad, nggak ada satupun yang bisa jawab. Kalau gitu dicatat. Sahabat yang pertama kali diutus sebagai dai ke negeri Yaman oleh Rasulullah adalah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Indama ba'atha ilal Yaman, tatkala dia diutus oleh Nabi ke Yaman, Nabi ngomong apa? Ya, Nabi berpesan apa kepada Mu'ad? Kata Nabi SAW, innaka takdamu ala qaumin min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab. Siapa lagi kalau bukan Nasrani dan Yahud. Falyakun awwala ma tad'uuhum, maka jadikanlah yang pertama kali yang kamu ajak, yang kamu seru kepada mereka, illa an yuwahidullah ta'ala, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lihat wasiat Nabi kepada para dai, ya, yang diwakili yang pertama kali adalah Mu'ad bin Jabal. Dan ini adalah kepada kita semua. Ummahat adalah duat, termasuk dai-dai, karena semua orang Islam itu dai. Orang yang menyerukan kebenaran, orang yang menyerukan kepada tauhid Allah. Ya. Dan jadikanlah itu yang pertama kali. Alladzina la yazkuna anfusahum bitauhid. Karenanya tidak akan sucilah mereka, jiwa-jiwa mereka, kecuali dengan tauhid. Wal iman, dan keimanan. Ya. Tidak bisa. Karena orang-orang musyrik itu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa ya? Di sini disebutkan wa wailul lil musyrikin. Celakalah buat orang-orang musyrik. Alladzina la yu'duna zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. La ya'tuna zakah.
Celaka buat orang-orang musyrik yang mereka tidak mentazkiyah, tidak mensucikan jiwa-jiwa mereka. Wahum bil akhirah hum kafirun. Sedangkan mereka di akhirat orang-orang kafir, termasuk orang-orang kafir. Ya, ini dia ayat yang menjelaskan, dan para ulama tafsir dari salaf maupun yang belakangan setelahnya, berarti ketauhidan dan iman adalah hal pokok yang utama yang mensucikan al-qalb. Apa al-qalb? Jantung. Yang benar jantung ya. Tapi di Indonesia diartikan hati, ya sudah. Jantung hati. Ya, qalb itu kan berbolak-balik. Ya, tanya Pak Dokter. Ada Bu Dokter di sini? Ya, apa yang berbolak-balik Bu Dokter? Hati apa jantung? Yang berdegup-degup pasti jantung. Ya, tapi karena sudah ma'ruf al-qalb itu jantung, manajemen qalbu, manajemen hati, padahal manajemen jantung. Ya, orang yang mentazkiyah qalbnya, ya, jantung hatinya itu dengan tauhid dan keimanan. Dan ini mencakup yaitu menafikan apa yang selain dari yang disembah oleh Allah. Menetapkan yang hak untuk hati itu adalah ucapan la ilaha illallah. Dan ini adalah asal. Ini adalah dasar untuk mentazkiyah al-qulub, hati. Dan kebanyakan para ahli tafsir ya mengatakan bahwa hal ini yaitu tauhid adalah kulli zakatin wa nama. Ya, dasar segala apa yang mensucikannya. Ya, yang bertumbuh padanya. Sebagaimana tauhid dia adalah asal dari apa yang mentazkiyah, mensucikan jiwa, maka jangan sampai ada lawannya di dalam. Artinya jangan sampai ada yang mengotorinya dengan kesyirikan. Karena dia asyadu ma yudannasul nufus. Syirik adalah yang paling syadid, ya, yang paling dahsyat pengotoran untuk jiwa-jiwa manusia. Maka dasar tazkiyatun nafs ada tauhid. Maka kebalikannya, pemahaman kebalikannya yang sangat dahsyat mengotori hati adalah apa? Asyirk. Ya. Ingat, orang yang melakukan kesyirikan itu akan terhapus amalannya. Walaqad uhiya ilaika ilal ladzina min qablik la in asrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Ya, sungguh telah diwahyukan kepada engkau, hai Muhammad, wa ilal ladzina min qablik, dan kepada orang-orang sebelum engkau. La in asrakta, la yaitu benar-benar. Ya, benar-benar engkau menyekutukan, ya, melakukan kesyirikan, la yahbatanna. Ingat-ingat ya, la di sini la takkid, lam takkid. Benar-benar akan terhapus amalan engkau. Ini lihat ancaman Allah kepada Nabi Muhammad bukan berarti hitoknya kepada Muhammad SAW saja, tetapi kepada kita umatnya. Benar-benarlah terhapus amalan kamu, wala takunanna minal khasirin. Ya, dan janganlah termasuk bagian dari orang-orang yang merugi. Lihat, syirik bahaya sekali. Jangan sampai ada di antara kita, keluarga kita yang melakukan kesyirikan. Ya, bahkan syirik adalah dosa yang nggak bisa dimaafkan, diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah mengampuni dosa-dosa selainnya. Innallaha la yaghfir apa? Ayyusraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Terus liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, ya, tapi Allah akan mengampuni selain dosa syirik bagi siapa yang dikehendaki. Lihat, liman yasha. Bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ya.
Kalau Allah tidak kehendaki, wa ya'udzubillah, ya, dan kita berlindung untuk tidak termasuk orang-orang yang tidak dikehendaki Allah untuk diampunkan. Taib, umat bila azani Allah wa yakum. Itulah kaidah pertama at-tauhid. Al-qaidatu tsaniyah, kaidah yang kedua, untuk kita bertazkiyah an-nafs, untuk menyucikan jiwa kita, maka pijakan berikutnya adalah ad-du'a. Apa itu? Berdoa. Karena apa? Miftahu zakatin nufus. Doa itu adalah kunci dalam pensucian jiwa. Kata Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmizi dalam Fil Jami', juga Ibnu Majah di dalam sunannya. Laisa syai'un akrama 'alallahi ta'ala minad du'a'i. Tidaklah sesuatu yang akram. Apa akram? Lebih mulia. Ini isim tafdil. Ya, lebih mulia dari Allah Subhanahu wa taala melainkan doa. Ya, jadi enggak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah ya dari yang namanya berdoa. Maka dia adalah afdhalul ibadat, dia adalah seutama-utama ibadah. Ya. Maka salat dia adalah secara bahasa lugatan artinya doa. Ya, salawat artinya doa-doa. Ya, dia adalah seutama-utama ibadah di sisi Allah. Ya, karena ya disitulah akan terkumpul berbagai macam kebaikan dalam hal berdoa. Maka jangan sampai sombong. Ya, jangan sampai kiber. Ya, untuk tidak berdoa, untuk tidak menengadahkan tangan. Ya, ini adab-adabnya ya. Ya, adapun Nabi SAW ya dalam zikir-zikirnya ada juga nggak mengangkat tangan. Seperti zikir setelah berwudu, ya doa setelah wudu Nabi nggak angkat tangan. Ya, apalagi ya banyak ya dari hal-hal yang Nabi tidak mengangkat tangan. Tidak semua doa mesti angkat tangan. Angkat tangan adalah salah satu adabnya. Ya. Kemudian dalam Jumatan, ya khatib itu tidak angkat tangan seperti ini saat berdoa di akhir khutbah keduanya, tapi hanya berisyarat dengan jari telunjuknya. Ya, sedangkan para jamaah nggak perlu angkat tangan ya. Boleh mengaminkannya ya. Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Wa asaru azimun fi fathi abwabil khair. Dan pengaruh besar terhadap apa yang dilakukan kita saat berdoa, dia adalah pembuka pintu-pintu kebaikan. Sebagaimana Syekhul Islam di dalam wasiatnya kepada Abil Qasim Al-Maghrabi, ad-du'a'u miftahu kulli khairin. Doa adalah miftah. Apa miftah? Kunci. Kunci kulli khair. Kunci segala kebaikan. Fakulu khairin tarjuhu li nafsik. Ya, setiap kebaikan akan kembali kepada jiwa kalian. Apa yang kamu inginkan dari kebaikan-kebaikan dunia maupun akhirat itu ada di kuncinya berupa doa. Fatalabahu minallah. Ya, maka mintalah dari Allah Subhanahu wa taala ya agar bisa tercapai apa yang diinginkan. Umat fillah azani Allah wa iyyakum. Ya, di antara doa ya yang tentu harus kita minta kepada Allah, jangan ragu. Harus apa, Bu? Harus yakin. Wa qala rabbukum ud'uni, terus apa? Astajib lakum. Berkatalah Rabb kamu sekalian, ud'uni, mintalah kepada aku. Tuh lihat, Allah sudah nawari dirinya. Ya. Allah sudah apa ini?
Ya kalau sales sudah menawarkan barangnya, Allah sudah memprestasikan dirinya, udah menawarkan, ud'uni, mintalah kepada aku, berdoalah kepada aku, astajib lakum. Ya. Niscaya aku kabulkan buat kalian. Ya. Masa enggak mau dengar seruan dari Allah, maka orang-orang tersebut sombong. Berkata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya inilah ahmalu hamal ijabah walakin hamal du'a fa idza ulhimatu du'a fa inal ijabah ma'ah. Ya, sesungguhnya tidaklah aku membawakan sesuatu hal yang itu bisa diijabah, tetapi sesuatu itu adalah doa. Ya, maka tatkala aku berdoa, sesungguhnya pengkabulan akan bersamanya. Ya, kita menginginkan sesuatu maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam katakan saat berdoa untuk mensucikan jiwanya? Harus dihafal ya, Bu. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha. Lihat. Ya, wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya Allah berikan nafsi, berikan kepada jiwaku taqwaha, ketakwaannya. Tadi udah tahu kan takwa? Mengerjakan kebaikan, mengerjakan ketaatan kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Wa zakkiha, sucikanlah dia. Anta, ya ini antanya kembali kepada Allah. Anta khairu man zakka, engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan. Anta waliyuha, engkau adalah penolongnya. Wa maulaha, dan engkau adalah penguasanya. Ini Bu, doa kalau minta hatinya atau jiwanya disucikan, beramalah dengan doa ini. Kapan Pak Ustadz dikerjakan? Ya boleh saat antara azan. Antara dua azan maksudnya. Sebelum qomat, menengadahkan tangan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakka anta waliyuha wa maulaha. Gampang apa sulit? Allahumma ati ya, alif ada bendera di atasnya, gelombang panjang sebenarnya ya, 2A kalau ada A seperti itu. Ati, berikanlah kepadaku, ati nafsi ya, berikan jiwaku ini. Allahumma ati nafsi, nafs ditambah ya mutakalim. Taqwaha, ketakwaannya. Hanya kembali ke siapa? Ke nafs, ke jiwa. Agar jiwa ini takwa ya minta. Agar jiwa ini selalu taat kepada Allah ya minta pada Allah. Allahumma ati, lanjut. Naam, wa zakkiha, dan sucikanlah dia. Ya, sucikannya. Sudah sucikan jiwa itu. Anta khairun. Ya, anta khairu. Engkau ya Allah, anta khairu, lebih baik. Man zakkaha, man. Yang ya di sini artinya. Karena engkau adalah yang paling baik mensucikannya. Man zakkaha. Ait, coba ulangi. Anta waliyuha, engkau adalah penolongnya. Wa maulaha,
dan engkau adalah penguasa, ya, pemiliknya. Ya, jiwa kita ini tidak akan bisa baik kecuali ditolong oleh Allah. Jiwa kita ini tidak bisa terkendali karena ada yang memiliki, yaitu Allah. Nah, ini sering-sering kita baca. Wa fi hadhihi du'a, dalam doa ini isyarah. Ini adalah isyarat atau petunjuk, wa tanbih, ya, sebagai warning, sebagai yang harus diperhatikan, ala an tazkiyatan nafus, atas untuk pensucian jiwa dari siapa? Biadillah, dari tangan Allah. Ya. Maka jangan segan-segan dan jangan bosan-bosan untuk berdoa dengan doa yang dari Nabi ini. Ya. Asalnya doa dengan bahasa apapun Allah Subhanahu wa taala dengar. Doa pakai bahasa Sunda, ya Allah maha, Allah ngerti. Ya, pakai bahasa planet Allah juga mengerti. Tetapi wa khairul huda huda Muhammad. Sebaik-baik bimbingan petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pelajari, kita amalkan. Baik. Coba ulangi, Allahumma ati. Coba tarjim. Ya Allah, Zain, barakallahu fikum. Nah, umahat fila azan ya Allah wa iyyakum. Ada lagi doa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aksar doa, lebih banyak Nabi berdoa. Ya kana aksaru doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya muqallibal qulub. Akmil, sempurnakan. Sabit. Ya muqallibah al-qulub. Wahai yang membolak-balikan kulub, membolak-balik di jantung hati, sabit, kokohkan, tetapkan qalbi, jantung hatiku ini, ala dinik, di atas agama engkau. Dan ini adalah aksar. Ini adalah yang paling banyak Nabi SAW ucapkan. Ya, kalau dibandingkan dengan doa sebelumnya, ini yang paling banyak. Ya, karena kita tahu, ya, hati kita ini, ya, hawa nafsu cenderungnya itu kepada perbuatan buruk. Ya, malas ngaji, malas megang mushaf untuk membukanya, untuk bertilawah. Ya, maka tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya minta tolong, ya Allah, mudahkan aku untuk pegang mushaf, baca mushaf, tilawah Al-Qur'an. Ini minta tolong. Setiap kebaikan juga minta tolong. Ya, karena nanti akan ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, rasa malas, ya, adalah bagian dari bisikan-bisikan syaitan, ya. Maka lawan dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Famata istama'a 'alal 'abdi qalbuhu, dan kapanlah, ya, terkumpullah bagi seorang hamba hatinya itu, dan dia akan membenarkan apabila mana mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, terasa ringan nantinya kalau dia berdoa, karena dia akan bertambah keyakinannya Allah akan menolong dirinya untuk mentazkiyah nafas, mentazkiyah, mensucikan jiwanya. Ya, ingat, yang paling agung adalah tadi kita berdoa agar jiwa-jiwa kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallazi yuzakki man yasha.
Karena dialah Allah yang akan mensucikan siapa saja yang Allah kehendaki. Wal amru kulluhulah, dan segala perkara itu ada di tangan Allah. Wa tahta masyiatih, dan itu ada di bawah kehendak Allah. Sebagaimana Allah firmankan, balillahu yuzakki may yasha, ya. Tapi Allah lah yang akan mensucikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Taib. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abadan walakin Allahu yuzakki may yasha. Ya, seandainya bukan karena karunia Allah atas kalian dan rahmatnya Allah, tidaklah disucikan di antara kalian satupun selama-lamanya, tetapi Allah lah yang akan mensucikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, maka jadilah kita termasuk orang-orang yang dikehendaki Allah untuk mensucikan hati kita. Baik. Itu yang kedua kaidahnya. Amma qaidatu salisa, adapun kaidah ketiga, Al-Qur'anul Karim manba'u tazkiyati wa ma'inuha. Al-Qur'an adalah manba', sumber pensucian, ya, mata air untuk mensucikan jiwa adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, telah menyekolahkan anak-anaknya, ya, telah menitipkan anak-anaknya di lembaga pendidikan yang Al-Qur'an menjadi kurikulumnya. Ya, karena berkacalah kepada diri kita, ya, dulu tatkala kita SD, SMP mungkin, ya, hanya segelintir dari sekolah-sekolah yang menjadikan Al-Qur'anul Karim, ya, tahfizul Qur'annya sebagai kurikulumnya. Baik, inilah Al-Qur'an Al-Karim sebagai apa tadi? Manba'. Manba' itu adalah sumber untuk pensucian jiwa. Ya, sebagai mata air dalam pensucian jiwa. Allah Ta'ala firmankan, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasula min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Laqad mannallaha, sungguh, sudah qad pakai lam lagi. Benar-benar, ya. Benar-benar sungguh, mannallah, Allah telah memberikan karunia pada siapa? 'Alal mu'minin, kepada orang-orang beriman. Idz ba'atsa fihim, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus di antara mereka rasulah, seorang rasul, min anfusihim, dari golongan mereka sendiri. Ini dari golongan manusia. Yatlu alaihim ayati, yang dia membacakan kepada mereka ayat, membacakan Al-Qur'an. Wa yuzakkihim, membersihkan jiwa mereka. Terus apa lagi tadi? Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab, Al-Qur'an, Al-Hikmah, dan hikmah. Kata ulama, hikmah yang dimaksud di sini adalah sunnah. Ya, jadi mengajarkan wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan as-sunnah, al-hadits. Ya. Ayat yang mulia ini, surat Al-Imran ayat 164 maksudnya. Maka Al-Qur'an adalah sarana terbesar untuk menyucikan jiwa. Lagi nggak enak badan, nggak enak hati. Baca Quran, Bu, berwudu. Ya, berwudu, baca yang banyak. Ya, tapi tadi apa? Jangan hanya tilawah, dipahami, baca. Tetapi ada berapa tadi? Ada 3 kandungan tilawah itu. Saya lagi tilawah nih, berarti 3 kandungan. Baca iya, mentadaburi atau memahami iya, dan mengamalkan atau tatbik, mempraktekannya.
Baik. Ya, syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus kita seorang rasul dari kalangan manusia. Ya, walaupun dari Arab, tetapi itu adalah dari jenis kita sebagai manusia. Nah, ya, Al-Qur'an tempat dan sumber untuk mentazkiyah. Pastilah orang yang lagi tadi nyeri hati lah, nyeri apa nggak enak hati itu pasti dia baca Quran, ya, dengan mengikhlaskan akan langsung jadi lapang, ya, dadanya lapang, ya, mendengar berita yang buruk tentang dirinya, ya, digibahi orang, ya, misalnya, atau dijelek-jelekin, ya, terdengar, telinganya mendengar tapi hatinya yang sakit misalnya. Buru-buru dia meminta kepada Allah, baca Quran yang banyak. Ya, dengan niat agar disembuhkan. Karena Al-Quran buat syifa dan dia adalah penyembuh juga. Baik, ya. Itu adalah Al-Quran sebagai kaidah ketiga. Dan dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah banyak sekali. Kaidah keempat, ya, adalah at-tazkiyatu, ya, suci, ya, pensucian jiwa, ittikhadul uswah wal qudwah. Dalam pensucian jiwa kita harus mencari uswah, suri teladan. Ya, qudwah, siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat yang mengingatkan hal tersebut adalah Allah firmankan laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsira. Sungguh telah ada pada diri kalian di dalam Rasulullah utusan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah. Ya, bukan uswah sayyi'ah, tapi uswah hasanah. Suri teladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha. Bagi siapa saja yang yarju, yang roja, yang mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kedatangan hari akhirat, wa dzakarallaha, dan dia mengingat Allah banyak. Ya, berzikir banyak kepada Allah. Ini mutlak, tidak dibatasi zikirnya itu. Ya. Jangan seperti kitab-kitab primbon, baca anu 444 atau 4444 kali akan begini-begini dan seterusnya, faedahnya disebutkan, tapi nggak ada asal usulnya dari syariat yang mulia ini. Kalau dikatakan baca atau zikir yang banyak berarti tak itu mutlak, ya, berapa saja yang dikehendaki. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan tentang ayat yang mulia ini, yaitu adalah aslun kabirun, landasan yang besar, ya, fi ta'si bi Rasulillah, untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal apa meneladaninya? Fi aqwalihi, aqwal jamak dari qaul, dari ucapan-ucapannya, wa af'alihi jamak dari fi'il, ya, perbuatan-perbuatannya, wa ahwalihi jamak dari hal, ya, keadaan-keadaannya, ya, ataupun takrir, ya, penetapannya. Maka inilah adalah dasar buat kita bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uswah. Ya. Kalau sekarang asatidz, para ustadz banyak, ya, namanya ustadz juga manusia. Ya, ada salahnya juga ada. Ya, maka dibuang, ditutup kesalahannya, ditutup aib-aibnya, sehingga kita akan mendapat balasan, termasuk orang-orang yang menutup aib orang, kita tidak dibuka aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun contoh, ya, contohlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang dia maksum, terbebas dari kesalahan. Nah, Al-Hasan rahimahullah taala katakan, ya, tentang sekelompok orang yang berkata kepada seseorang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sesungguhnya kami mencintai Rabb kami. Maka Allah taala turunkan ayat ini. Qul,
katakanlah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ya, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau sudah kita ikutin Nabi, yuhibbukumullah. Ya, niscaya Allah akan mencintai kalian. Ya, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini kecintaan yang benar, ya, yang harus direalisasikan. Kalau kita cinta Allah, ya cintanya harus mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, itu kaidah yang keempat, ya. Ana mukhtasar saja, ana ringkas. Kaidah yang kelima, at-tazkiyatu tahliyah wa tahliyah. Yang satu pakai kha, yang satu nggak pakai kha, alias pakai ha. Tahliyah wa tahliyah. Apa artinya? At-tazkiyah, mensucikan atau membersihkan jiwa itu adalah dimulai dengan tahliyah. Membereskan dulu yang noda-nodanya, keburukannya. Kemudian tahliyah, baru berhias dengan keutamaannya. Ya, jadi dibersihkan dulu yang kotor, keburukannya, baru setelah hilang noda-nodanya, baru kita berhias. Inilah hakikat penyucian jiwa yang diawali dengan tadi, ya, tahliyah, yaitu menghilangkan kotoran-kotorannya dulu. Berarti apa? Hilangkan maksiat-maksiat, ya, mawani, pencegah datangnya pensucian jiwa harus dihilangi. Ke rumah, wah ada patung, ini kan mawani, termasuk pencegah. Ya, bahkan malaikat rahmat tidak masuk, yang sudah kita ketahui. Gambar-gambar foto, wah, foto sarjananya ditampulin, ya, foto kawinannya dipajang. Ya, dulu masih pakai prewedding, masih dikumpulin di kamar-kamarnya. Ini mengotorkan jiwa ini. Ya, bahkan malaikat rahmat nggak mau masuk. Ya, maka disingkirkan dulu mawaninya, pencegah. Ya, dibersihkan dulu. Ya. Ah, setelah dia apa tadi? Tahliyah, ya, tahliyah, membersihkan atau menghilangkan kotorannya, kemudian dia bisa tahliyah, menghiasinya. Yaitu dengan apa? Dengan amal kebaikan, dengan amal ketaatan. Ya, takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kaidah kelima. Pertama apa tadi? Membersihkannya, ya, menghilangkan noda-nodanya. Kemudian setelah hilang barulah dihiasi. Ya. Mandi dulu, ya kan? Bersih-bersih dulu baru berhias. Dan hiasannya ini adalah ketaatan. Hiasannya ini adalah takarub kepada Allah, amalan-amalan yang sunnah, yang banyak sekali, yang tidak sedikit dari kaum muslimin sekarang mematikannya, ya. Maka menghidupkan sunnah itu adalah menghias diri kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jenis takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menghidupkan sunnah. Yang laki-laki memelihara jenggotnya, yang laki-laki tidak menyelewerkan celananya ke bawah mata kaki, ya, dia berhias, ya. Sudah paham nih para suaminya tentang sunnah, nah, dia potong tuh celananya di atas mata kaki, ya, paling minim kalau mereka masih kerja kantoran atau kerja di suatu institusi yang butuh apa, ya, ya mungkin mereka menganggapnya yang lebih enak dipandang, ya, minimal di mata kaki, ya, di atas mata kaki. Yang afdal kata Nabi adalah di tengah betis bagi para laki-laki, ya. Doakan Bu, ya, suaminya yang belum berhias dengan pakaian sunnah, ya, untuk mereka bisa mendapatkan taufik hidayah dari Allah. Dalam surah At-Taubah Allah Ta'ala firmankan, khudh min amwalihim shadaqah, ambillah zakat, ya, shadaqah di sini adalah zakat, ya, dari harta-harta mereka, ya, tudhiruhum, yang itu akan tudhir, mensucikan mereka, wa tuzakkihim, ya, akan menyucikan mereka dengan hal tersebut, ya. Kemudian wasalli alaihim, dan salli,
Solih di sini sholat. Sholat artinya doa. Maka berdoalah untuk mereka. Ya, maka lihat di ayat yang mulia ini At-Taubah 103. Ambillah di antara harta-harta mereka berupa sedekah, berupa zakat. Maka harta kita yang kita cari di dunia ini itu ada hak-hak orang yang harus kita bersihkan. Ya, bagi yang punya zakat mal yang belum ditunaikan, lihat ya di bulan apa yang harus ditunaikan di bulan berikutnya pada tahun, 1 tahun ya, 1 haul. Maka singkirkan. Artinya ditunaikan buat yang berhak untuk menerima zakat. Karena hal tersebut tutahhiruhum, akan mensucikan mereka, akan membersihkan mereka. Ya, wa tuzakkihim, ya, mensucikan jiwa mereka juga. Bukan hanya membersihkan hartanya, tapi juga akan mensucikan jiwanya. Washolli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Ya, jadi hilangkanlah kotoran, noda-noda kemaksiatan, kemudian berhias dengan takarub kepada Allah dengan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala berupa penghidupan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah tahliyah dan tahliyah. Qaidatus sadisah, kaidah yang ke-6. Ya. Dikatakan di sini ighlaqul manafi' allati takhruju bil insan anit tazkiyah, yaitu ighlaq, ya, bil amarnya aghliq, tutup, ighlaq, ya, didu iftah, ya, yaitu menutup, ya, al manafi', ya, jendela-jendela atau menutup pintu-pintu. Allati takhraja bil insan, yang akan mengeluarkan manusia anit tazkiyah, yang mengeluarkan seseorang diri dari kesucian jiwanya. Ya, kalau tadi dihilangkan ya, mawani ya, hilangkan penghalang-penghalangnya. Ini kita tutup. Bahkan bukan hanya tutup, tetapi apa? Wa tubaiduhu anil fadilah, ya, tetapi dia menjauhkan dari keutamaan dan menjerumuskannya, ya, fi radilah dalam kehinaan. Maka menutup pintu-pintu yang dapat mengeluarkan seseorang dari kesucian jiwa dijauhkan, ya, dijauhkan, ditutup, ya. Lagi ngobrol enak-enak, tiba-tiba temannya ngobrolin orang, langsung kita cari pencegahannya, kita alihkan, kita cukupkan, jangan sampai berlama-lama dengan ngobrolin orang, ya, ngomongin orang, kira jatuh kepada ghibah, nanti bahaya. Sehingga dibelokkan itu segera, karena setan akan terus senang kalau ngobrolin orang, ya, membicarakan aib orang apalagi. Ya, jadi kaidah ke-6, menutup segala pintu yang dapat mengeluarkan seseorang dari pensucian jiwanya. Ya. Ini ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, daraballahu masala siratan mustaqimah, yang Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memberikan perumpamaan berupa jalan yang lurus. Kemudian di atas kedua sisi jalan itu terdapat 2 dinding. Dan pada kedua dinding itu terdapat abwab, terdapat pintu-pintu yang terbuka lebar. Kemudian di atas setiap pintu terdapat ta'bir, terdapat penghalang yang sangat halus. Dan di atas pintu jalan terdapat penyeru yang berkata, wahai sekalian manusia, ya, masuklah, ya, masuklah ke dalam sirat, jalan, dan janganlah kalian menoleh ke sana kemari. Ya, sementara di bagian dalam dari sirat juga terdapat penyeru yang selalu mengajak untuk menakwaki sirat terus, gitu kan? Ya, dan jika seseorang hendak membuka pintu-pintu yang berada di sampingnya, maka dia berkata, wailul, ya, maka celaka. Ya, akan celaka kamu, jangan sekali-kali kamu membukanya, karena jika kamu membukanya, maka kamu akan masuk ke dalamnya. Maka as-sirat adalah al-Islam.
Kalau kita berdoa, ya dalam sholat kita baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami kepada jalan yang lurus, maksudnya adalah al-Islam. Ya, maka tadi kedua dinding itu adalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu yang terbuka adalah hal-hal yang diharamkan. Ya, setan-setan yang menyeru agar terjerumus seorang hamba kepada perbuatan dosa, perbuatan haram. Dan mereka itu ada yang penyeru, ya, ada yang nyeru di depan sirat, itu adalah Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an menyeru kepada kebaikan, kepada al-haq, kebenaran. Sedangkan yang nyeru, ya, penyeru dari atas sirat itu lebih lagi lebih mulia lagi. Penasihat Allah, ya, naluri yang terdapat pada setiap qalb, ya, jantung hati seorang mukmin. Ya. Ibaratnya orang yang mau naik gunung, ya, kalau sudah sampai puncak gunung, memang ya berat, ya, itunya jalannya berat, terjal. Tetapi kalau sudah sampai puncak, dia akan merasakan kenikmatan. Ya, jangan menoleh ke belakang lagi atau ke samping-sampingnya lagi yang pada menyeru kepada kejahatan. Taib, itu hadis dari riwayat Imam Ahmad. Maka tutuplah pintu-pintu yang bisa menjerumuskan orang kepada kekotoran jiwanya. Kaidah ketujuh yang bisa mensucikan hati, dan ini paling mudah tapi sulit dalam prakteknya. Tadzakkarul maut, mengingat kematian. Wa liqa'illah, ya, dan pertemuan kepada Allah, perjumpaan kepada Allah. Momen perjumpaan kepada Allah ini bisa mensucikan jiwa kita. Mengingat kematian, ya, adalah hal yang bisa melemah lembutkan. Kalau perginya ke mall terus, ya, perginya ke kafe terus, mana bisa ingat mati. Jadi di mana, Bu, kalau kita mau ingat mati? Hah? Lihat jurik itu di alun-alun. Ya, yang paling mudah ke kuburan. Boleh wanita, ya. Tadinya nggak boleh, tapi boleh karena di situ untuk mengingat kematian. Ya, lihat, kita akan dipendam juga nanti di tanah. Saat sholat pun ingat mati, Bu, biar tambah khusyuk. Jangan-jangan ini sholat zuhur terakhir kita nanti. Ya, jangan-jangan terus, karena khauf, rasa takut harus ada di dalam ibadah kita. Di samping mahabbah, rasa cinta kita, di samping rasa roja, mengharapkan agar ibadahnya diterima, atau ya itulah yang harus diliput dalam hati kita sebagai ibadah hati tatkala ibadah. Mahabbah, cinta, khauf, rasa takut, dan roja, rasa harap. Yang ke-8 kaidahnya adalah takhabbur al-jalsa wantiqa ar-rifqa. Ya, ini kaidah ke-8 adalah takhayyar, memilih, ya, menimbang-nimbang, menyeleksi, ya, teman duduknya, teman majelisnya, teman ngobrolnya harus dipilih. Alumninya boleh jadi tempat dulu, ya, SMA-nya adalah suka nongkrong, suka ngeceng misalnya. Sudah hari gini, udah masuk ke grup WA alumni, ngomongnya ngalor ngidul nggak benar. Kalau kita bisa menjadi seorang dai, ajak kebaikan yuk ke majelis ilmu, diajak. Jangan kita malah terajak, kita warnai mereka. Ya, kalau kita bisa bertahan misalnya di grup alumninya yang masih ke sana kemari pembicaraannya, ya kita ajak mereka dalam hal kebaikan. Maka harus selektif dalam memilih teman duduk, ya, teman pergaulan. Nah, dan Allah mengatakan kepada kita, wasbir nafsak, sabarlah atas jiwa kamu,
ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang berdakwah kepada Rabb mereka, baik pada pagi hari bil ghadah, ya, wal ashi, ya, pada senja hari, ya. Jadi harus bersabar. Teman yang baik itu harus bersabar. Baik, yang mereka semua mengharapkan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin kaidah, dua kaidah hanya Ana bacakan. Kaidah ke-9 yaitu adalah al-hadru minal ujub, waspada dari sikap ujub, wal iktirar bin nafs, jangan sampai tertipu dengan diri sendiri. Wah, udah pakai jilbab panjang, pakai cadar pula, hitam-hitam pula, hati-hati, ada ujub, belum tentu berilmu, misalnya begitu kan. Baik, itu jangan sampai kita punya ujub, ya. Hati-hati perangkap-perangkap setan yang selalu mencari celah di mana orang itu bisa terperosok ke dalam hal yang tidak diridhoi Allah. Dan terakhir adalah mengenal hakikat jiwa. Ya, itulah 10 kaidah yang dikatakan oleh Syekh Profesor Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala. Ya. Kaidah ke-10, ma'rifatun nafs, mengenal hakikat jiwa. Ya, itu al-qalbu sendiri, ya, jantung hati, jiwa kita ini selalu terbolak-balik. Maka jangan lepas dari doa yang tadi kita telah pelajari. Yang paling mudah adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini selalu diminta. Ya. Baik, ummahat fillah azani Allah wa yakuna. Inilah kaji kita pada kesempatan hari ini. Kita jawab apabila Anda bisa jawab beberapa pertanyaan yang masuk. Ada satu pertanyaan Ustadz, waktu 20 menit lagi. Harusnya dari tadi. Bagaimana cara agar sholat bisa khusyuk? Dan bagaimana cara agar bisa berdoa kepada Allah dengan khusyuk? Ya, doa sama sholat sama ya. Mungkin yang dibedakan sholat itu ada diri. Kalau doa bisa duduk. Ya, benar. Apakah ketika kita tidak bisa atau sulit khusyuk, artinya jiwa kita bukan jiwa yang baik? Nah, betul. Iya, kita nggak bisa khusyuk, berarti banyak apa tadi? Noda-noda dosa, kemaksiatan yang meliputi jiwa kita, yang menutupi jantung hati kita. Dari mana asalnya? Dari mata. Turun kemana? Turun ke hati. Jadi mata ini dia, masya Allah, kita bersyukur kepada Allah diberikan mata yang bisa melihat, ya. Tapi tatkala melihat hal-hal yang baik yang Allah ridhoi, ya. Bagaimana caranya Ustadz? Perbanyak lihat mushaf, Al-Quran maksudnya. Kalau lagi haid, ya bagi para wanita, udah pegang aja gadgetnya, dibuka itu aplikasi Al-Qur'annya. Ya, perbanyak melihat. Ya, kan tidak boleh baca misalnya. Ya lihat saja. Ya, lihat. Ya. Dan yang paling menutupi tadi, ya pencegah jiwa, pencegah kita tidak khusyuk, yaitu karena kemaksiatan. Maka beristighfar, ya, memohon ampun kepada Allah setiap keadaan, ya. Lagi nyetir, istighfar, astagfirullah, ya. Jangan dengar yang haram-haram, musik, ya, ngomongin berita gosip, ya, berita-berita dari Mbah Google, ya, itu jangan, karena itu akan menutup hati-hati untuk khusyuk. Ya, bagaimana caranya biar sholatnya khusyuk? Itu ada 33 kiat yang disebutkan Syekh Al-Munajid Hafizahullah Ta'ala. Ya. Salah satu di antara untuk khusyuk sholat, dia memahami bacaan yang dia baca dalam sholat. Ustaz, itu bahasa Arab semua.
Itulah pentingnya belajar bahasa Arab. Ya, nyicil. Lama-lama dia akan mengerti, lama-lama dia akan paham. Ya, sudah ada Al-Quran terjemah, yaitu dicoba. Jadi setiap mau baca Al-Quran, mau sholat, kita baca dulu nih Al-Fatihah, artinya dan tafsirannya. Dibaca dulu. Jadi untuk sholat, persiapannya, prepare-nya juga harus ada. Ya, 1 jam mau sholat nih misalnya, atau setengah jam lah, taruh, siap. Dibaca dulu, ini yang akan dibaca. Ya, baca tafsirannya, baca makna-maknanya. Sami Allahu liman hamidah, apa artinya? Dipahami dulu. Sami'a Allahu, Allah mendengar. Liman, bagi siapa saja. Hamidahu, yang memujinya. Kan enak kalau sudah belajar bahasa Arab, tahu. Itu kan. Terus, Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Allah yang maha tinggi. Subhana Rabbiyal Azim, Maha suci Allah yang maha agung. Ya, Rabbik firli, ampunilah aku. Jadi salah satu cara adalah memahami apa yang dibaca. Karena kata Syekh Utsaimin, orang baca Al-Quran tapi nggak tahu maknanya, sama saja belum baca hakikatnya. Tapi Al-Quran adalah kalau dibaca saja nggak tahu artinya tapi sudah berpahala. Alhamdulillah. Apalagi tahu artinya. Maka tilawah tadi harus dipahami 3 tadi ya. Membaca iya, memahami iya, mentadabburi tadi, dan mengamalkannya. Maka terus belajar. Terus minta tolong sama Allah agar bisa paham agama ini, agar bisa khusyuk dalam sholatnya. Jangan mau sholat, sebelum sholat ada yang dilihat. Ya, yang dilihatnya juga mengandung hal-hal yang Allah tidak ridhoi. Ya, lihat sinetron, mau sholat isya ada 6-7 ya, lihat sinetron dan seterusnya, ini akan membuyarkan, ya, akan mengganggu kita saat sholat. Wah, ingat si fulan dan seterusnya. Ya, maka itulah cara sholat dan berkhusyuk. Hadirkan hatinya, ya, kan hati raja kan, qalb ini raja. Maka jangan sampai dia terlena dengan hal-hal yang Allah murkai. Ya, salah satunya. Jadi memahami bacaan. Pakai enggak ya? Ini tetap juga persiapkan untuk khusyuk. tanda tangan. Ya, berwudu, ini sempurna. Ya, hadirkan selalu hati dalam setiap amalan-amalannya. Ya, saat berwudu dihadirkan, ini saya berwudu ini untuk menyembah Allah sebagai syarat sahnya sholat, terus dihadirkan. Ya. Kemudian tempatnya, ya, ada wangi-wangi di tempat sholat, jangan bau. Habis masak jengkol baunya kemana-mana kan. Sholat, oh, ada bau ikan asin, jadi pengen makan. Ya, jadi dikondisikan dulu tempat sholatnya. Jangan sampai ada aroma-aroma yang mengganggu. Hanya Nabi suka wangi-wangian. Ya. Tempat sholatnya juga jangan banyak gambar-gambar. Jangan banyak, maka hilangkan gambar-gambar. Ya, terus sajadahnya, kalau sajadahnya ngerecokin pikiran, ada batiknya, ada ininya, ukir-ukirannya, cari yang polos. Kalau nggak bisa khusyuk gara-gara sajadahnya ada gambar masjidnya, ya, maka cari yang polos. Ya, dan itu adalah cara-cara. Ya, kapan-kapan nanti mungkin ada 33 kiat khusyuk dalam sholat. Ya, itu salah satunya. Wallahu a'lam. Nah, orang yang sudah khusyuk jiwanya, dia lagi kotor berarti jiwanya. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Artinya banyak kemaksiatan, banyak dosa-dosa, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ya, lebih baik zikirnya beristighfar. Ada lagi nggak ya? Kelas di apa itu di majelis WA nggak ada ya? Apa tuh di Zoom nggak ada? Kalau nggak ada, wabillahi taufik wal hidayah. Alhasil ummahat fillah azan ya Allah wa yakuna, kehidupan kita yang berada di atas ini tetapkan terus hati kita berada di satu teman-teman
suatu komunitas yang mengingatkan kita kepada akhirat. Ya, jangan pernah lepas dari hal-hal ini. Ya. Ini saja yang mungkin bisa disampaikannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup apa yang Nabi ajarkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.